yang kedua yang ini. Tapi sekarang SRG OG. Kalian lagi kah? Boleh. Kayak paling memungkinkan kalau yang tapi Lancelot dia nggak mau di-ban Lancelotnya. Oke. Masih akhirnya keluar lagi lah ini Lancelotnya. Kali ini dengan Kale ya, otomatis Varsa akan Purify yang akan mengenakan Lancelotnya untuk area belakang. Karena kalau nggak pakai Purify bisa dikasih damage dan dimakan. Pertanyaannya lebih ke ini bakal ngambil duluan cowoknya nggak biar nanti Varsanya bisa gerak duluan. Tapi ternyata enggak, Provius lagi bersama dengan Granger. Ini benar-benar langsung munculin 3 senjata utama dari RRQ dengan hero power bermain. Tinggal hero power hidup sih yang penasaran sih. Ya jatuhnya ini bener-bener game nothing tulus. Ya udah tahu. Satu game udah hero power per anak-anak atau per player ini dikasih sama Cassis yang terbuka. SRG, apa responnya nih? Terakhir, aku expect langsung tetap MM sih. Ya Moskov mungkin ya. Karena nanti kalau kayak gini agak sedikit tricky sih Moskov. Kita tetap sih mainin Moskov ya. Atau Cloud. Iya, Cloud sih mungkin. Ada Menarik sekali. Kita melihat bahwa mereka udah langsung set up ke hero-hero yang benar-benar bisa mendisable tank jungle. Jadi kalau nanti ada red dari RRQ ya ada dulu. Udah kejawab ya. Itu kan antisipasi banget. Dan tapi mereka mengorbankan opsi dari MM-nya ya, botlane yang mungkin dilimitasi oleh RRQ di second phase-nya. SRG mereka mungkin melimitasi jungle-nya lagi sih, ngasih pressure karena waktu mereka kasih pressure di second phase ke arah situ Jin akan Fredrin dari sini. Iya mereka menang banget. Dan di sini posisinya Nevin menurutku kalau dilihat-lihat ya angka baiknya udah Ben aja Cloud. Moskov udah habis hero-nya siapa? Herald. Iritel nggak masuk. Iritel bisa masuk, tapi menurutku kalau misalnya buat diimbangi dengan Kale ya, kayaknya Herald belum masuk sih. Oke. Aku bisa main dulu. Mereka menghindari vision, mereka udah tahu kalau misalkan SRG sangat kuat dengan vision, contohnya tadi pas main vision. Mungkin kalau kayak gini bisa aja BNZ ya nanti. Mungkin ya, dan ditambah ingat mereka pakai Varsa. Kalau pakai Feather Airstrike ada Selena, Auto, kena Arrow juga. Ada Fury of the Phoenix. Feathernya di ban, jadi nggak enak Selena di ban, Varsa ya. Ini kayak bener-bener mereka mau play around range. Udah, itu kuncinya, iya prioritasnya. Seperti di game sebelumnya dia bebas banget, tidak nge-pick off sama sekali, bisa memberikan damage yang luar biasa. Oke, Tigreal ya. Tapi masih ada lah ya beberapa opsi kalau nyarinya memang initiator untuk hidup. Aku rasa opsinya masih lumayan terbuka. Aku lebih mengkhawatirkan jungle ya sih sebenarnya buat sekarang. Masih ada Akai sih. Akai ya? Akai karena nggak lawan export, jadi Akai plus Franco mungkin. Ya, buat instant kill untuk Varsanya. Ini bener-bener hero-hero yang menutup Varsya ya. Gak suka lawan apa. Ini sama ini. Iya, udah. Tanyain pokoknya ya, nggak ketemu siapa boleh. Wow, oke. Semoga itu bisa jadi jawaban ya untuk kemenangan RRQ. Dan sekarang SRG OG. Mereka mungkin ambil hero gold-nya dulu. Mereka punya Moskov dan juga Iritel atau Herald tadi yang jadi optionnya Nevin juga. Atau Cloud. Beatrix. Iya, Beatrix dan juga Kale. Udah kelihatan ya kombonya. Apakah Joy? Wow. Oke, mereka mau mencoba untuk menjawab Lancelot dengan Joy dan Gatot Kaca yang artinya bisa mentargetkan langsung ke arah Beatrix. Ini secara nggak langsung juga kayak sebuah tindakan preventif dan ngepredik kalau SRG bakal ngambil Zetin. Nah ini pembuktiannya ya, apakah Zetin akan benar-benar muncul di yang terakhir? Aku udah mulai bener-bener sih ini yang terakhir. Kemudian Sejin dengan Joy-nya juga nggak overextend. Iya, karena terakhir kita lihat di Grand Final overheating. Mungkin karena poin-poin yang banyak. Wajar dia pengen cari kill lagi, tapi kalau terlalu over itu belajar. Momen-momen seperti itu. Mungkin tungguin dulu tsunami slam-nya, baru dia masuk. Sudah lock in nampaknya SRG. Mereka damage, oke, mereka butuh ya sih, utility tapi kurang masih. Oke, last sentence, Profesor KB untuk RRQ. Main sabar. Main sabar, Goni.
FIFA Arab. Oke. Jadi ada dukungan dari para panelis juga pasti untuk tim Indonesia yang masih berjuang satu game terakhir. Dan langsung saja kita serahkan 40 awal di tim Arakio. Let's go. Yap, ini dia. Last untuk di match kali ini penentuan. Yap. Menang atau packing. Waduh. Karena satu game terakhir untuk di Best of 5 Series. Sama-sama dengan sudah mengantongi 2 poin. Dan siapapun yang menang lanjut ke semifinal. Kalau kalah kita lanjut ke King Khalid International Airport. Yap. Pulang ini mah. Aduh, kalau kita kalah di sini, entah itu SRG, entah itu orang, safety, packing, tanpa ya. Jangan Sesek ya. Karena nggak ada kesempatan juga untuk ke bronze match kalaupun kepleset di sini. Soalnya ini masih berapa besarnya. Kita akan lihat seperti apa nantinya untuk eksekusi karena game yang mungkin sudah terlihat di game ketiga sama-sama berlangsung sama-sama. Tapi ini apa yang terjadi? Dan mereka mencoba untuk bersama-sama dengan Yums mau tidak mau flicker tadi dikeluarkan. Ini yang cukup bagus sih buat Rangga yang men-trigger sebuah resource spell ini cukup bagus membuat akhirnya Yums akan tidak terlalu luasa untuk nge-screening atau menguasai area river dan Stormy. Nah, yang biasanya kalau Kimi itu nilainya kuat, sekarang agak sedikit ketekan nih. Banyak banget ya Kingdom ya berangkat menuju ke Riak ini mereka luar biasa. Oke. Nah, ada PL juga ke spot udah tuh ya. Ramai ya? Betul. Seru. Dan Rantop sudah mulai bergerak juga 3 versus 2 hanya bisa secure ke arah SK saja bukan IP sih harusnya. Gak akan ada gerakan lebih lanjut lagi untuk mencoba nge-game ke arah dulu. Kayaknya itu malah menjadi pilihan yang cukup baik juga. Ingat dari set emblemnya nih buat Master Trio yang digunakan untuk bisa nge-follow up nantinya di bisa Innocent. Combo Kalea dengan adanya follow up burst yang pasti. Karena mainnya ternyata gak mamitnya ya, bakal main sama bot lane-nya. Iya, coba lihat ide parkir gimana. Emang barricade langsung kan? Harusnya itu nanti bisa menjadi jalan masuk juga, mungkin bisa diambil oleh Seksis untuk mengamankan karena satu monster jatuh yang mungkin oleh pemain dari Araki. Dan Seksis mencoba mengatakan damage-nya. Ada Idok yang menjadi orang terdepan dan Stormy-nya sudah juga pernah berguna. Bisa menambahkan lagi damage dari SRG. Flicker kembali tertrigger ya, Krang yang harus juga membuat akhirnya agak sedikit menahan dirinya. Belum ada poin ternyata di Seksis. Cepat dan Rins tepat berada di depan dari Seksis. Tapi mendadak Dairen hadir guna untuk bisa memberikan bantuan dan cuci dari damage belum cukup dia keluar kembali. Ini 5 game terakhirnya terasa banget sih. Sama-sama agak sedikit ragu maju atau enggak, atau tapi tertolak yang akan menjadi sebuah pilihan untuk keduanya. Oke, Kramnya langsung saja mencoba memukul beberapa menit tapi Dairen bahkan Rins yang beri itu kali tapi contoh berhasil diambil oleh SRG ya. Apa yang terjadi? Idok tadi melakukan dia tepat berada di depan area dari outer tower yang dimiliki oleh Selamar Giant. Ya sini flicker ya dari Stormy untuk bisa menghindari avatar Guardian juga. Tapi keuntungan untuk Araki saat ini orang memang tertolak di secure sama Seksis. Poin kill yang mereka ambil, pressure yang coba mereka kuasai juga untuk saat ini buat dari SRG combo pick off-nya belum berjalan. Karena balik lagi, kita udah lihat referensi untuk Kalea versus Gatot di game yang kedua ya tadi kalau nggak salah. Oke, Rins terbang untung saja. Counter initiate buat ngusir mundur juga ya. Counter initiate yang bahaya sih nantinya dari Idok buat Mas Ari. Tinggal gimana caranya Yings agar tidak terlalu terburu-buru juga, memastikan follow up dari Caca dan memastikan siapapun yang terangkat itu kena instant pick off. Sementara sekarang saya jadi masih nikmat banget untuk melakukan permainan aman, tidak ada gangguan. Paling yang bisa menghentikan dia kan Yums ya, dan Yums targetnya banyak. Toy harus bisa di shutdown, Rins juga harus bisa dipegangin, Sujin juga, dan jangan lupa Yums juga target. Itu dia ada Tom Rose dimana sekarang Seksis, pancaran tadi udah masuk juga. Hey Seksis, di sini lagi tersisa tapi Seksisnya masih bisa selamat Dairen. Diajak masuk bahkan barusan. Satu bergerak dengan bantuan juga dari Dennis Turret yang akhirnya membuat dari Dairen harus tumbang menjadi poin kill pertama untuk SRG OG. Dari bottom lane, Toy masih cukup free, akan mendapatkan sedikit pelatihan ya, lumayan banget nih. Oke, dan Kram di atas free juga untuk bisa mengamankan pelatihan terlebih dahulu sebelum nanti dari Subsiji Nadir dan juga Dairen. Alright.
Arus sudah memanggil untuk Turtle sudah mulai akan segera muncul juga. Perlahan tapi pasti keduanya sama-sama hati-hati banget, sama-sama gak mau terlalu gegabah untuk bisa melakukan pergerakan Toy yang harus bermain lebih safe lagi karena sudah mulai Yunis yang bergerak untuk ngebantuin landing dari Innocent. Yap, selagi Rins mendapatkan posisi yang sangat baik, harusnya objektif ini enak ya, kuat ya, harusnya kuat banget mereka. Tapi ini bakal di screening habis sih sama Krem. Nah, mungkin Krem yang bakal ditugasin juga untuk bisa memegang ini belakangnya. Wah, kereset itu dia. Satu kombinasi seperti gila, tapi Rakyat bisa tetap dimenangkan oleh Sakis. Bahkan barusan ada satu BNS dikeluarkan. Dan repulasi lejap sangat segera begitu banyak damage tadi telah terjadi. Ataupun dihantarkan gara-gara bullet. Menjadi sebuah keuntungan untuk SRG. Daya tumbang, Turtle-nya juga berhasil dikalahkan Sakis. Dan kali ini mereka harus kembali men-set up gimana caranya juga Sujin bisa in dengan on point. Karena daerah yang dipegang kan? Ya. Oke. Penyerangan begitu baik. Stormy masih didapatkan, tapi Sujin tertinggal. Sujin masih punya kesempatan untuk berjalan lagi. Ya, akhirnya ada point kill untuk Sujin juga. Dan menjadi satu boostingan lagi untuk bisa memanfaatkan rotasi cepat yang dimiliki oleh Raki. Oke, mereka dipaksa untuk mundur menjadi sebuah keuntungan kali ini karena Raki bisa mendapatkan auto-turret di bagian bawah. Ini Sky Pierce juga udah selesai untuk Toy yang harusnya Toy akan bisa lebih aktif lagi untuk join fight saat ini. Blood Armor menjadi pilihan jawaban untuk Stormy dan juga Innocent nantinya. Oke, Konsil dia berusaha bisa mendapatkan pengaruh dan itu dia. Ada tsunami slam dan Dairon kembali menjadi korban. Yap, udah gak segan-segan makan Dairon dan itu yang dipastikan oleh SRG. Siapapun yang di-pick off, damage cukup. Dan lagi. Kembali seperti yang coba mengamankan Karina di bagian bawah sepertinya kesempatan itu hadir. Kram coba menjadi orang depan untuk bisa memukul mundur tapi masih sebagai belakang sama bisa mengamankan damage-nya. Renner digunakan sekarang dan baru saja terlihat. Belum ada yang bisa masuk. Dan mendapatkan dia ketrik-trik juga untuk bisa melarikan diri. Oke, dari ini buat ngebantu. Iya, tapi Rins ada di belakang. Baiknya begitu baik. Namun tidak mendadak banyak dengan satu Renner yang begitu menyakitkan. Hidup tadi udah selamat ya. Tapi dia mau coba untuk ngebantuin lagi dan akhirnya harus meregang nyawa. Even dengan reklamasi yang sudah dibuka. Waduh, ada satu lompatan tidak. Saya coba mendapatkan karya dari Toy tapi dilakukan sudah bisa. Membuat Toy kembali menjadi korban. Innocent terkurung sementara Sujin bisa kabur dan semua. Phantom execution dan Sujin masih selamat. Sama-sama retri ya, tapi masalahnya sekarang penguasaan di area Turtle didapatkan dan perfect Turtle untuk Sakis. Wow, mid bisa dihancurin loh. Sangat berbahaya bagi LRQ. Kali ini Orange juga berhasil didapatkan oleh Sakis. SRG mendapatkan hembusan angin segar yang begitu baik untuk mereka karena ini pick off message yang mereka bawakan sudah berjalan. Dan damage dari Innocent ini udah cukup banget. Udah cukup banget. Sekarang dia punya malah gun. Jaraknya akan jauh lebih aman lagi. Iya, makanya tadi Dairon yang memang tugasnya untuk screening itu juga banyak banget. Aduh. Oke. Sujin apakah dia bisa kabur tersebut? Sementara Sakis masih berada di kejauhan. Hebat. Dan Tonros. Sujin selamat. Min satu jantung. Sujin masih selamat dan masih ada kesempatan pastinya tapi Konsil sudah mulai terdengar kembali. Oke, Dairon spot posisi tapi langsung dibanting dan barusan sepertinya. Dari masih selamat flicker yang dia miliki. Apa terlalu yang dia lakukan guna untuk bisa kabur Dulu. Oke, agak sedikit harus lebih menurunkan tempo bersabar terlebih dahulu. Dan itu ada menjadi informasi juga Flicker tidak ada di Krem. Krem repot banget. Rins ada repot pasti tapi tidak kena ke dalam tubuh Rins. Wins menyelamatkan hari Krem. Ya Krem setelah tersisa tapi ternyata Krem masih selamat. Ini intensitasnya semakin tinggi ya. Tapi masalahnya kita terbawa untuk melepaskan di area Flame. Mereka berkumpul di sana. Rinsnya jauh tidak ada Haikal. Yang lainnya terbengkalai karena udah juga nih gerbangnya. Cukup lama. Tim fight yang terjadi di arah atas. Dan akhirnya buat ada beberapa celah yang bisa dimanfaatkan juga dengan wave-nya yang hadir. Tapi kalau kita lihat Sujin masih terlihat cukup baik-baik saja juga. Belum ada point net sama sekali dan masih bisa farming dan mengejar level dari Sakis. Iya. Entah dihipnotis sama SRG dan bantingan pun selesai. Langsung dilakukan. Tapi sekarang coba lihat apa yang terjadi.
hilang. Tidak selamat dengan avatar Guardian dan bahkan Revitalize juga. Yang dikeluarkan tadi EOG-nya cuma ancang-ancang aja ya, nggak berhasil karena hilang duluan. Hilang duluan. Oh my god, ini menjadi satu tekanan untuk Araki pastinya dia akan tertinggal. Dan Darren menjadi ke depan, tapi langsung ditambah beban kehidupannya. Apa yang terjadi Darren? Darren Legend, tapi Sergis down. Sujud masih bisa kabel tersebut di Nasal dari bersatu bisa mengejar dengan satu flicker yang sudah dikeluarkan. Ada informasi yang cukup baik kali ini. Oke, tapi seharusnya walaupun memang Sekisah tumbang ini bisa jadi kesempatan buat Araki Secure menuju ke arah World, tapi dengan 4 versus 4 tanpa ada Darren agak berat sih. Terang Guardian, gak ada siapapun. Kami ini masih bisa selamat. Siapa lagi yang beban kehidupan akan ditambah? Karena Kram seperti berapa untuk bisa langsung masuk dalam tubuh dari Toy. Langsung saja di atas kepala dari Toy. Federasi saja dikeluarkan. Yumsnya masih berhasil mengkocek. Dan juga di depan dengan Toy yang masih berhasil selamat. Tapi Kram berusaha untuk bisa berkocek. Berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Wow, keren! Bahkan dia selamat. Satu bantikan kembali yang betulnya hidup. Berhasil mundur. Wow. Kalau kita tarik ke belakang, Oke, Kram diberikan challenge yang cukup. Sementara cukup terlalu maju untuk kali ini. Pengen gak akan Torosnya. Gak akan maju. wah ini benar-benar hype-nya terasa sekali sih. Mereka harus lebih calm. Karena tadi juga Keren udah berhasil untuk nge-trigger 20 revive sekaligus. Itu mahal banget Pak, itu trigger 20 revive. Itu kebun dari Yamsa akan lebih ya. Itu cap-capnya siapa yang bisa diangkat. Ini informasi udah didapatkan, tinggal pilih aja siapa yang mau dibanting, kita lihat siapa target dari Yums nantinya. Nah itu dia final strike, siapa yang akan menjadi korbannya? Sasaran terbanting dan itu adalah Toy. Satu damage yang tapi namanya kill. Itu dia, cap-cip juga karena memang masih ada revive. Akankah coba untuk dikontes ke area dari roadnya? Oke, sementara Darren kali beban kehidupan yang sudah bertambah. Injok yang mencoba sama dengan kembali dia charge. Akan seperti apa? Penta Evolution langsung tercancel sementara pertempuran terjadi. Tidak ada lagi cara untuk kali ini Suzuki dikejar oleh Kram. Kram benar-benar merepotkan dan Lynx yang sudah bisa kabur juga menggocek dengan Lynx. By way Overlord milik SRG. Dan top lane akankah tercicil tapi masih ada Wave Defense yang memberikan efek knockback sehingga Wave ini nggak bisa berjalan lebih jauh lagi dan Lord langsung spawn di tengah. Menjadi sebuah hal yang membuat kita dak-dikduk banget. Nah ini saya replay itu banyak banget ya jalan kaki kena DPS terus-terusan juga nggak bisa berbuat banyak. Darren juga kecil terus-terusan. Oke, kalau misalnya bicara tentang defense, selagi masih ada harusnya masih cukup aman sih. Oke, Purify masih ada, tidak ada trigger juga untuk Purify-nya, aman. Gimana caranya juga untuk Sutsujin mencari celah-celah atau angle-angle yang lain seperti kayak tadi dia udah ngejalin wave atas, dia juga udah bisa mendapatkan beberapa invade angle-nya sebagai tambahan untuk farming. Dan hal itu yang bisa dimanfaatkan dimainin lagi biar SRG-nya ke distract. Cuma masalah yang Banget sih 502 disuapin terus dari tadi sama Yumi. Iya, jadi siapapun yang dibanting kali ini kayak nggak punya waktu yang banyak untuk kabur loh, seperti detik ya. Iya, tapi kan udah ada fitting time. Kalau misalkan Darren pertama yang dari kena attack terus, gak lama cooldown ada lagi, bisa kena attack lagi. Mau siapa? Mau Idok. Idok juga udah gede, akhirnya EOG-nya terpaksa dikeluarin untuk kabur. Untuk defense dan defense. Iya, buat bisa menghindari serangan dari SRG. Tapi sekarang Gold nggak terlalu jauh sih sebenarnya. 3.500 masih bisa kekejar banget oleh Araki. Tinggal lagi nih, ini PR Sutsujin banget. Dia harus bisa nge-distract dan bottom lane sudah mulai terdorong. Iya. Ini dia, makro yang mungkin sudah main dengan tapi SRG kita lihat akan seperti apa penanganannya. Oke. Harusnya masih bisa dikeluarkan dengan cukup baik ya tanpa terdeteksi juga oleh pemain-pemain baik SRG OG. Tapi masalahnya sekarang area river bush kiri kanan ini sudah mulai dipegang oleh SRG Sekis yang sudah juga harus menjawab adanya dorongan dari Sutsujin. Atas ternyata sudah mulai dikuasai oleh SRG. Ini bahaya sih ini. Tinggal gimana caranya Randy jangan sampai keculik satu persatu. Tapi Toy, hampir. Itu kena satu counter aja langsung hilang setengah loh. Wah, ngilu banget sih. 30 detik Toy ada Sky tapi tidak ada point kill. Yap. Dan masalahnya juga dari Innocent udah punya si Halbert ya. Oke. Item terakhir mau kemana?
Dia punya free hammer. Oke, ada satu banting dan ada Jojo kembali lagi di tempat berbeda dari Zami Korban. Begitu sekarang Toyja berloncat ketika Yusunya. Siapa menerima damage begitu banyak. Sujin harus balik ke arah. Bukan hal yang baik untuk bisa menyerang lagi. Hanya misalkan 2 pemain saja dari RRQ mampu kau karena Rins. Oke, Masih bisa mundur dengan satu Purify. Rins dipaksa mundur tapi tidak ada Purify.